Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu prinsip penting yang harus kita tanamkan dalam sanubari kita adalah tunduk dan patuh kepada berita-berita Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam masalah-masalah yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati keganjilan, keberatan di dalam diri mereka terhadap keputusanmu, dan mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Inilah yang harus kita lakukan menghadapi berita-berita Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berita-berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun akal kita belum nyampe, akal kita belum nyambung, tetapi kewajiban bagi kita adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, kami pasrah dan tunduk kepada Engkau ya Allah. Al-Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, minallahi ar-risalah wa 'ala rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala risalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan kewajiban bagi kita adalah tunduk dan patuh. Banyak hal dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan, demikian juga apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi akal kita belum nyampe. Banyak orang akhirnya kemudian mengingkari, mendustakan, dikarenakan akal mereka. Tetapi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti dalil, bukan cuma sekedar akal mereka. Sehingga apabila berbenturan antara dalil dengan akal, mereka mendahulukan dalil. Mereka mendahulukan keimanan daripada akal. Berbeda dengan orang-orang yang berlebihan kepada akal, mereka menjadikan akal lebih daripada dalil, sehingga apabila berbenturan antara dalil dengan akal, yang mereka dahulukan adalah akal mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pembahasan yang sangat penting yang berkaitan dengan ketundukan ini adalah pembahasan tentang mizan, timbangan pada hari akhir. Masalah ini adalah masalah akidah, masalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengimaninya akan menimbulkan motivasi untuk beramal saleh. Semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
akan menjadikan diri kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hampir kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menyampaikan pembahasan tentang mizan. Demikian juga para ulama Ahlul Hadis telah menyampaikan hadis-hadis tentang mizan dalam kitab-kitab mereka. Bahkan hadis-hadis tentang mizan menurut penilaian para ulama Ahlul Hadis ya termasuk bagian dari hadis mutawatir dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak sekali, yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kebohongan. Bahkan sebagian ulama, yaitu Al-Hafidh Hamzah Al-Kinani, punya buku khusus tentang masalah ini yang disebut Juz'un fi Hadisil Bitaqah. Ya, hadis ini atau buku ini mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang timbangan besok pada hari kiamat. Ya. Dan ini insyaallah taala yang akan kita pilih untuk mewakili hadis-hadis seputar masalah timbangan yang dikenal oleh para ulama dengan hadisul bitaqah, yaitu kartu yang berisi la ilaha illallah yang akan ditimbang besok pada hari kiamat. Hadis ini hadis yang sangat agung sekali, sampai diceritakan oleh Al-Hafidh Hamzah Al-Kinani dalam bukunya tersebut bahwa Abul Hasan Ali bin Umar pernah mengatakan, saya pernah mendapati seorang di suatu majelis. Ketika dia mendengar hadis bitaqah ini, maka dia menjerit lalu meninggal dunia. Saya ikut mengurusi jenazahnya dan mensolatinya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini menunjukkan dahsyatnya hadis bitaqah ini. Insyaallah taala kita akan membaca hadis ini, kemudian akan mengurai syubhat orang-orang yang mengingkari masalah ini, dan kemudian akan kita ambil beberapa faedah yang terkandung di dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Semoga Allah SWT meridhoi keduanya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memilih salah seorang dari umatku di hadapan sekian banyak makhluknya besok pada hari kiamat. Fayansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla. Lalu Allah Subhanahu wa taala membukakan 99 buku catatan. Kullu sijillin mislu maddil basar. Ya, setiap buku catatan sejauh mata memandang. Summa yaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Atunkiru min hadza syai'a?" Apakah engkau mengingkari sesuatu dari catatan ini? Jadi orang ini ya akan dibawakan untuknya 99 catatan amalnya selama di dunia. Setiap satu buku catatan ini sejauh mata memandang. Ya, detail sekali catatannya. Kemudian Allah SWT mengatakan, apakah kamu akan mengingkari apa yang ada dalam catatan ini? Ya. Adzalamaka katabati al-hafidhun. Apakah malaikat-malaikatku yang bertugas untuk mencatat amal mereka berbuat zalim kepadamu? Fayaqul, lalu orang tersebut mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Ya, yakni catatan ini betul, saya tidak mengingkarinya. Ya, semuanya sangat detail, ya, semuanya sangat jujur, tidak ada kezaliman, ya, tidak ada kebohongan dalam catatan tersebut. Fayaqul afalaka udhrun,
apakah engkau memiliki udzur? Ya, fayaqul la ya Rabb, saya tidak memiliki udzur wahai Rabbku. Fayaqulu bala innalaka indana hasanah fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kamu memiliki kebaikan ya di sisi kami. Di hari ini tidak ada kezaliman untukmu. Fatahruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya keluarlah ya kartu yang berisikan di dalamnya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Fayaqul uhdhur waznak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hadirkanlah timbanganmu. Fayaqul ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillat. Ya, lalu orang tersebut mengatakan, wahai Rabbku, apa artinya kartu ini dibandingkan dengan buku catatan yang begitu banyak? Yani orang ini seakan frustasi. Ya. Kartu la ilaha illallah kalau ditimbang ya dengan catatan amal keburukannya yang begitu banyak, kayaknya ya tidak ada artinya. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Fatudha'us sijillatu fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah fatasatis sijillat wa thaqulatil bitaqah fala yaskulu ma'a ismillahi syai'. Akhirnya ya buku-buku catatan tersebut ditaruh di salah satu neraca. Lalu kartu la ilaha illallah ditaruh di satu neraca. Ya, kemudian berterbangan ya buku-buku catatan tersebut ya menjadi ringan. Wasakulatil bitaqah, sedangkan kartu la ilaha illallah ternyata lebih berat karena tidak ada yang bisa ya lebih berat ya menandingi nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ma'asyiral muslimin, hadis yang sangat agung sekali. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, oleh Imam Ibnu Mubarak ya dalam kitabnya Az-Zuhud, oleh Imam Ibnu Hibban, oleh Imam Al-Hakim, oleh Imam Al-Baihaqi, oleh Imam Al-Baghawi dalam Sharhus Sunnah, ya, Imam At-Tabarani, Imam Hamzah Al-Lalikai, Hamzah Al-Kinani, ya, dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih, ya, dengan sanad yang sahih karena memiliki syawahid yang banyak sekali. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disetujui oleh Imam Al-Zahabi, Al-Mundhiri, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, bahkan memiliki syawahid penguat yang banyak sekali dari sahabat yang lain, seperti hadis Ali, Miswar bin Mahramah, Talhah bin Ubaidillah, ya, dan lain sebagainya. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Sebagian kalangan ma'asyiral muslimin mengingkari mizan, timbangan besok pada hari kiamat dengan berbagai alasan. Ya, dan ini akan kita jawab dan akan kita singkap syubhat mereka. Pertama, syubhat mereka adalah bagaimana amal itu kok bisa ditimbang? Kan nggak masuk di akal. Amal itu kan sifat, bukan benda. Kok bisa kemudian ditimbang? Ya, demikian mereka mengingkari akidah ini dengan akal-akalan. Mereka mengatakan bagaimana amal perbuatan hamba bisa ditimbang?
padahal ia bukan benda. Ya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka merubah makna dari timbangan, mizan, mereka mengatakan artinya adalah keadilan. Ya, bukan timbangan yang hakiki. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, kelompok yang mengingkari, ya, bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengimani mizan, adanya timbangan besok pada hari kiamat. Adapun yang mengingkari adalah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Wazaniyah, ya, di mana mereka mengingkari adanya mizan, timbangan besok pada hari kiamat, dan mereka mengartikannya dengan keadilan. Ya, metode mereka adalah mengingkari dengan akal. Menurut mereka, ya mustahil, nggak masuk di akal. Ya, amal kok kemudian ditimbang, padahal itu bukan suatu benda. Di awal sudah kita sampaikan bahwa masalah seperti ini adalah masalah keimanan. Kewajiban bagi kita adalah pasrah, tunduk, beriman, ya, membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Jangan kemudian kita menolaknya hanya dengan akal-akal kita, karena akal manusia terbatas. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, innalil akli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Akal manusia itu memiliki batas sebagaimana, ya, pandangan mata memiliki batas. Yang kedua, jangan, ya, kita meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang amal. Ya, walaupun itu sifat, walaupun itu bukan benda. Tapi ingat, Allah SWT maha mampu atas segalanya. Demikian juga jangan kita samakan antara masalah-masalah dunia dengan masalah akhirat. Termasuk kesalahan, masalah-masalah akhirat, kemudian kita melakukan pendekatan dengan teori dunia. Maka ini adalah suatu hal yang, ya, suatu kekeliruan di dalam berpikir. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang rumit bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita imani, ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, tanpa kita memustahilkannya, tanpa kita mendustakannya, tanpa kita mengingkarinya, hanya dengan akal kita yang pendek, akal kita yang cekak. Ya. Yang ketiga, kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal suatu ungkapan itu adalah dibawa kepada hakikatnya, dibawa kepada makna aslinya. Ya. Yang namanya mizan itu artinya timbangan. Maka harus dibawa kepada makna aslinya. Dan ini kesepakatan para ahli bahasa. Tidak boleh kita memalingkannya kepada makna yang lain, keadilan, ya, atau makna-makna yang lain, ya, kecuali kita memiliki dalil untuk memalingkannya. Selama Anda tidak memiliki dalil, maka tidak boleh bagi Anda untuk merubahnya. Tidak boleh bagi Anda untuk memalingkannya dari makna aslinya. Ya. Nah, oleh karenanya para ulama salafus saleh mereka sepakat bahwa makna al-mizan adalah timbangan secara hakikatnya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, mizan adalah timbangan untuk menimbang amal. Bukan maknanya adalah keadilan. Hal ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Demikian juga Syekh Mar'i Al-Karmi dalam kitabnya Tahqiqul Burhan fi Isbat Haqiqatil Mizan, ya, buku khusus tentang masalah timbangan, beliau mengatakan pendapat sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengartikan mizan secara hakikatnya.
bukan bermakna keadilan sebagaimana pendapat kaum Mu'tazilah. Ya. Demikian juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Manhajus Salamah, ya, fi tahqiqi al-mizan yaumal qiyamah. Taib. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan apa faedahnya timbangan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mereka mengatakan dengan nada mengejek, apa fungsinya timbangan itu bagi Allah Subhanahu wa taala? Tahu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Timbangan itu hanya dipakai oleh penjual bawang, ya, penjual ini dan itu dari barang-barang di pasar. Ya, sedangkan bagi Allah Subhanahu wa taala maka itu nggak ada faedahnya. Subhanallah. Wahai miskin, kenapa engkau menolak? Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Ya, karena kejahilanmu tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kewajiban bagi kita untuk tunduk, untuk pasrah kepada berita-berita Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidaklah patut bagi lelaki mukmin dan mukminah, ya, mukmin dan wanita mukminah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan, lalu mereka memiliki pilihan yang lain. Ya, jadi kewajiban bagi kita adalah ya mendengar, taat, tunduk, pasrah kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mengetahui hikmah ataupun tidak mengetahui hikmah. Kalau kita mengetahui hikmah, maka itu akan menambah keimanan kita. Kalaupun kita tidak mengetahuinya, maka kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita tidak percaya dengan adanya hikmah, bahkan kita percaya bahwa semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini mengandung hikmah. Tetapi ya, jangan dijadikan ini sebagai standar. Kalau tahu hikmahnya baru kita taat. Kalau kita nggak tahu hikmahnya, kita tidak mau taat, kita tidak mau beriman. Ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Kewajiban bagi kita adalah beriman, baik kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak mengetahuinya. Ya, tapi kalau kita mengetahuinya, maka ini akan lebih menambah keimanan kita. Sebagian para ulama menyebutkan di antara hikmah adanya timbangan besok pada hari kiamat, di antaranya menguji makhluk, ya, tentang keimanan mereka di dunia. Ya, ujian. Banyak hal-hal gaib yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita untuk menguji keimanan kita, apakah kita mengimaninya ataukah tidak. Yang kedua, untuk sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, ya, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang ketiga, untuk menegakkan hujjah kepada mereka dan untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka alangkah malangnya orang-orang yang mengingkari mizan besok pada hari kiamat, ya, karena mereka tidak mengetahui hikmahnya serta mencela nas-nas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan mereka bahwa timbangan itu hanya dibutuhkan oleh pedagang di pasar, bawang dan sebagainya. Ya, seandainya tidak ada hikmah kecuali menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Taib. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah beriman akan adanya mizan. Jadi kita ya meyakini bahwa mizan, timbangan besok pada hari kiamat itu ada. Dan ini salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, ditegaskan dalam hadis, dan telah disepakati oleh para ulama salaf. Di antara dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang mizan, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah
dan kami akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat. Ya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, barang siapa yang amal kebaikan timbangannya itu lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, hadis-hadis tentang masalah ini derajatnya mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama pun telah bersepakat membenarkan adanya timbangan besok pada hari kiamat. Kata Imam Ibnu Battah, ya, dalam kitabnya Syarh wal Ibanah, para ahli ilmu tentang hadis, para ulama, ahli zuhud dan ahli ibadah di semua negeri telah sepakat, ya, beriman dengan adanya timbangan, ya, dan itu adalah suatu keharusan. Al-Imam As-Safarini dalam kitabnya Lawaih Al-Anwar Saniyah mengatakan, para pembesar Ahlus Sunnah dari umat ini telah bersepakat mengimani mizan, dan timbangan itu adalah hak, benar adanya, ya, karena berdasarkan dalil dan tidak mustahil menurut akal. Taib. Masalah yang kedua, apa yang ditimbang? Hadis ini merupakan dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang ditimbang adalah kartu amal. Kartu amal. Jadi nanti ada kartu untuk amal perbuatan. Dan dalam masalah ini, yaitu tentang apa yang ditimbang, itu ada 3 pendapat. Yang pertama, yang ditimbang itu adalah kartu amal, seperti yang disebutkan di dalam hadis bitaqah ini, ya, di mana ditimbang kartu yang berisi la ilaha illallah, demikian juga buku-buku catatan amal. Dan ini yang banyak dikuatkan oleh mayoritas ulama, seperti Imam Ibn Abdul Bar, Al-Qurtubi, Mar'i bin Yusuf Al-Qarmi, Safarini, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang ditimbang itu adalah amalan hamba. Amalannya. Ya, seperti di dalam hadis, kalimatani habibatani ila rahman, hafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat ringan di lisan tapi sangat berat dalam timbangan, yaitu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Yang ketiga, yang ditimbang itu adalah hamba itu sendiri, badannya. Ya, sesuai dengan kadar iman mereka, bukan dengan kadar berat badan mereka. Ya. Tapi yang ditimbang adalah badannya, tapi yang menjadi patokan adalah tentu kadar amal mereka, iman mereka, bukan berat badannya yang menjadi patokan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu inda Allahi janaha ba'udah." Ya, akan datang seorang yang sangat gemuk sekali besok pada hari kiamat, namun timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Artinya dia walaupun berat badannya, tetapi karena amalnya sedikit, ya, banyak dosanya, maka walaupun dia berat badannya tapi tidak ada artinya. Ya, betapa banyak orang yang kuat, yang kekar, ya, badannya, tapi minim amal perbuatannya. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang kurus, krempeng, ya, tetapi, ya, dia beramal saleh sehingga berat, ya, amal perbuatannya. Jadi ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan kartunya yang ditimbang, ada yang mengatakan amalnya, dan ada yang mengatakan orangnya. Ya. Dan hadis yang mereka bawakan semuanya adalah sahih. Oleh karenanya, ya, Imam Ibnu Katsir, demikian juga Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala menggabungkan dengan mengatakan bahwa semua pendapat tersebut adalah benar. Jadi sebagian ada yang ditimbang amalnya, sebagian ada yang ditimbang
kartunya, dan sebagian ada yang ditimbang badannya. Taib. Yang ketiga, bagaimana sifat mizan? Mizan atau timbangan itu, ma'asyiral muslimin, ya, sifat yang ada yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, ya, itu yang ada adalah bahwa dia memiliki dua neraca. Memiliki dua neraca. Ya. Hanya itu sifat yang diberitakan oleh Allah SWT dan diberitakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengimani apa yang ada. Tidak boleh bagi kita untuk memberikan sifat-sifat yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ya, seperti tentang terbuat dari apakah, dari perak ataukah dari emas, ya, berapa panjangnya, pendeknya, ya, ini beratnya berapa, semua ini tidak perlu untuk kita teliti. Memang ada riwayat-riwayat tapi tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menarik, pernah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa Sabtun, salah seorang ulama Andalusia, tatkala di majelis ilmunya, lalu ada seorang yang bertanya kepada beliau tentang, ya, mizan, apakah terbuat dari emas ataukah dari perak. Maka beliau, ya, menjawab, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Termasuk yang tidak ada faedahnya adalah pertanyaan-pertanyaan sia-sia yang tidak ada faedahnya seperti tadi, yaitu tentang apakah dari emas ataukah dari perak. Kewajiban bagi kita mengimani, ya, apa yang ada dalilnya saja. Selebihnya, ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita berusaha beramal saleh, ya, melakukan amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Pada dasarnya semua amal saleh yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberatkan amal perbuatan kita di akhirat kelak. Hanya ada beberapa amalan yang sangat ditekankan. Secara khusus ada dalilnya. Di antaranya yang pertama tauhid. Seperti dalam hadis Bitaqah yang menjadi pembahasan kita kali ini. Ya. Di mana hadis ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Pentingnya kita memahami syahadat la ilaha illallah. Ya. Yaitu kita meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah SWT semata. Ya, kita meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak kita berikan ibadah kepadanya kecuali hanya Allah SWT semata. Ya. Yang kedua, di antara amalan yang sangat dianjurkan juga untuk memberatkan timbangan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, sangat ringan di lisan dan sangat berat dalam timbangan. Yaitu, ya, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Di antara amalan juga adalah salat jenazah. Ya, salat jenazah. Ya, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, tentang keutamaan mengikuti jenazah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tabi'al janazah fa shalla 'alaiha falahu qirat, wa man tabi'al janazah hatta yudfan falahu qiratani. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengantar jenazah sampai mensolatinya maka dia dapat satu qirat. Kalau sampai menguburkannya maka dia mendapatkan 2 qirat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi lahunna asqalu fil mizan min Uhud. Sesungguhnya kirat-kirat tersebut, ya, lebih berat dalam timbangan daripada gunung Uhud.
Ya. Demikian juga di antara amalan juga adalah sabar ketika ditinggal mati oleh anak, ya, oleh orang yang kita cintai. Ya, ini termasuk pemberat timbangan besok di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberatkan amal kebaikan kita di akhirat kelak dalam timbangan, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi semangat bagi kita untuk melakukan amalan-amalan yang bisa memberatkan ya timbangan di akhirat kelak. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang bisa kita bahas, ya, semoga yang singkat ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.